Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salah Fahira dengan NIM 1216186 izin menjelaskan sedikit tentang uji main Whitney dengan metode SPSS. Sebelumnya, uji main Whitney adalah salah satu uji statistik non-parametrik. Nah, fungsinya itu untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan dua sampel independen. Juga merupakan alternatif uji T dua sampel independen atau two sampel independent t-test jika pada uji T ini asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Untuk spesifikasinya, data terdiri dari dua gugus sampel acak, yaitu X dan Y, di mana jumlah sampel pada X dan Y itu tidak sama, dan data berskala ukur minimal ordinal kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama. Fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau pada minnya saja. Bisa dilihat di sini ada kasus. Nah, kasusnya itu ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A atau yang tidak berpendidikan akademis dan untuk grup B yang berpendidikan akademis. Nah, data itu ditunjukkan sebagai berikut ya. Bisa kita lihat di tabel sebelah kanan. Nah, di sini tuh perintahnya ujilah dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05. Bisa kita lihat masuk ke SPSS, lalu di variable view, kemudian untuk value-nya seperti dilihat sebelumnya ya. Kemudian kita masukkan data dengan kodenya, kemudian ke analis, ke non-parametrik, kemudian legasi dialog, kemudian pencet dua independen. Nah, kemudian yang penjualannya itu ke kananin dan populasinya itu yang ke grup variabel. Jika sudah define group, kemudian grup satunya itu 1 dan grup 2-nya itu 2. Kemudian continue. Nah, test type-nya main with me, main Whitney dan oke. Nah, setelah oke akan muncul data seperti ini. Nah, setelah itu buatlah laporan hipotesanya. Nah, hipotesis statistiknya itu H0 MX sama dengan MY. Rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Nah, H1-nya itu MX berbeda dengan MY, artinya itu rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika nilai mutlak Z hitung lebih besar Z tabel atau p-value lebih besar daripada alfanya. Maksudnya lebih kecil daripada alfanya. Nah, berdasarkan hasil SPSS, kita peroleh nilai mutlak Z hitungnya itu sama dengan 3,292 dan p-value-nya itu sama dengan 0,001. Karena nilai mutlak Z hitung sama dengan 3,292, yaitu artinya lebih kecil dari 0,05 sama dengan 1,64 p-value-nya itu. Jadi p-value-nya jadi Z 0,05-nya itu lebih kecil daripada alfanya. Nah, statistik ujinya itu Z hitung sama dengan minus 0,3929. Untuk p-value-nya itu 0,01. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.